Ada beberapa teman-teman yang mengadukan tentang masalah bagaimana mereka ketika punya kesemangatan belajar agama, tapi kemudian mengalami kendala. Khususnya ketika mereka mempelajari fikih. Ada yang karena begitu semangatnya belajar agama, sumber rujukannya adalah internet atau mungkin dari buku-buku terjemahan. Dan di situ biasanya genrenya adalah bahasan yang langsung melahap pendapat empat madhab. Atau yang langsung misalnya mengatakan bahwa ini adalah pemahaman fikih sesuai dengan Quran dan Sunnah. Sehingga efeknya kemudian yang ditimbulkan ada yang ketika belajar agama dengan cara seperti ini, merasa superior, paling benar sendiri, yang pemahaman fikihnya berbeda dengan dia, dianggap sesat. Atau efek lainnya adalah dia kebingungan, karena di awal dia belajar, dia langsung melihat pendapat yang begitu banyak ragamnya. Setiap ilmu itu ada jenjangnya. Kita bisa bayangkan misalnya ada anak SD, ketika dia belajar masuk kelas pertama, dia belajar matematika, langsung ketemu dengan tansin kos. Nah, demikian juga dengan para pemula yang mereka tidak mengetahui apa itu ushul fikih, apa itu qawaid fikih, atau bahkan lebih parah daripada itu, tidak mengetahui dasar-dasar bahasa Arab, langsung melahap pendapat empat madhab. Atau sebagiannya ketika sadar bahwa belajar agama itu harus terstruktur, teratur, dia belajar dari tingkat dasar, yang dihadapi justru adalah rasa kebosanan. Dia tidak menemukan dalil-dalil dari pendapat yang dia ikuti. Tidak seperti misalnya ketika dia membaca di internet atau dari buku-buku yang selama ini dia lahap, di situ jelas setiap pendapat ada dalilnya. Sehingga kemudian dia merasa bahwa cara beragama yang dia ikuti itu tidak memiliki dalil. Yang penting taklid kepada apa kata guru, apa kata ustadz, apa kata ulama. Ilmu fikih ini ilmu yang sangat luas. Karena saking luasnya ilmu ini, para ulama membuat metode cara mempelajarinya, yaitu dengan berjenjang. Makanya kitab fikih itu pun ada untuk tingkat pemula, tingkat menengah, sampai tingkat atas. Dan kita mempelajarinya juga harus mengikuti tahapan-tahapan itu. Tidak bisa langsung loncat instan ke tingkat yang paling atas. Namun kan masalahnya, masyarakat modern hari ini itu tidak memiliki waktu yang cukup untuk belajar secara runut seperti itu. Mereka inginnya instan, pengennya cepat. Sehingga kemudian ketika dia mencoba mengikuti tahapan-tahapan itu, nafasnya tidak cukup. Kelihatannya cara belajar untuk mereka yang punya semangat hijrah, belajar agama, tetapi tidak memungkinkan lagi untuk masuk ke pondok pesantren atau kuliah syariah misalnya. Punya semangat, tapi tidak punya modal yang cukup. Ya, kalangan mendang-mending lah. Kelihatannya bisa menjadi solusi adalah kita bisa belajar beberapa kitab fikih yang memadukan antara keduanya. Yang di situ disertakan dalil, sekaligus juga berurutan. Yang bisa menjadi rujukan dalam masalah ini adalah diantaranya kitab fikih Al-Manhaji ala madhabi Syafi'i. Yang jilid pertamanya terdiri kurang lebih dari 500-an halaman, jilid keduanya sekitar 300-an, dan jilid ketiganya ada sekitar 600-an halaman. Meskipun kitab ini tidak terlalu luas seperti Majmu' Syarhul Muhadzab atau mungkin Fiqhul Islam wa Adilatuhu, tetapi kitab ini juga sudah sangat lebih lengkap dari beberapa kitab-kitab ringkas lainnya. Sehingga kita yang tidak puas misalnya dari mengkaji kitab-kitab tipis Madzhab Syafi'i seperti Safinatun Najah atau Matan Abi Syuja, atau mungkin juga syarahnya kitab Takrib, atau kitab Kifayatul Akhyar, atau mungkin kitab yang lainnya, kitab Fiqhul Manhaji ini insya Allah akan memberikan pengalaman baru bagi kita yang belajar fikih. Karena kitab fikih Manhaji ini disusun dengan bab-bab yang sudah sangat sistematis. Menjelaskan tentang hukum-hukum secara fikih Madzhab Syafi'i, dan bahkan juga dijelaskan tentang sebab-sebab pensyariatan sebuah ibadah, dan lain sebagainya. Dan insya Allah bagi antum yang berdomisili di Samarinda, kita akan adakan kajian rutin untuk kitab fikih Manhaji ini di Ma'had Subulana Samarinda. Dan semoga ini bisa antum manfaatkan bagi yang punya kesemangatan belajar agama, mengkaji ilmu fikih khususnya, tetapi kemudian tidak bisa kuliah syariah atau masuk ke pondok pesantren. Semoga ini menjadi wasilah sarana antum untuk bisa mendalami fikih Syafi'i yang mungkin secara praktek ibadahnya antum sudah mengetahuinya, tetapi tidak mengetahui dalil-dalilnya.